kan, jadi tidak ada masalah kalau ada yang terlambat datang, mereka boleh lihat kembali videonya. Ya, betul. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore Bapak Ibu. Alhamdulillah kita bisa bertemu di aplikasi Zoom pada sore hari ini. Tentu mudah-mudahan Bapak Ibu semua tetap sehat walafiat Amin. dan tentu menjaga keikhlasan. Mengelola jurnal itu seperti mengurus masjid, ya harus sama ikhlasnya, ya karena kalau ada kolega kita yang mau naik pangkat, kita disapa setiap hari. Begitu setelah naik pangkat, Lupa biasanya ya. mudah-mudahan tidak lupa, tapi kemudian tidak sempat menyapa kita lagi. Ya, tapi itu bukan tujuannya kita untuk Ya, mengelola jurnal demi dalam rangka tentu pengembangan institusi, dan yang paling penting adalah saya berijtihad bahwa kalau di surga itu ada pintu untuk para shaimin, maka juga di surga nanti ada pintu buat amilin yang mengelola amin. jurnal itu, orang-orang yang Amin. mengelola jurnal. Bapak Ibu sekalian, pertemuan kita hari ini di kelas D, kita akan berdiskusi ya terkait dengan manajemen jurnal. 5 pertemuan ke depan kita akan belajar bersama-sama. Saya juga turut belajar Bapak Ibu karena pengalaman pribadi saya sendiri lebih banyak pada menjadi penulis, ya bukan pada mengelola jurnal. Kalaupun mengelola jurnal paling banter pada reviewer ataupun editor, dan ini saya hanya menjadi editor in chief. Ada satu jurnal, ASEAN Journal of Education yang terbit di Pakistan, itu saya menjadi editor in chief jurnalnya. Jadi tentu Bapak Ibu punya pengalaman dan punya pengalaman yang lebih kaya berbanding saya. Oleh karena itu izinkan saya memandu diskusi kita pada sore hari ini dengan segala keterbatasan dan juga tentu kekurangan. Satu-satunya hal yang membuat saya percaya diri boleh berkomunikasi dengan Bapak Ibu sekalian, karena kalau kami di Papua Barat, di Yayan Sorong, itu lebih awal sholat subuh dibanding Bapak Ibu yang ada di Jawa, di Sulawesi maupun di Sumatera. Tidak lebih dan tidak kurang. Tentu kalau profil jurnal Bapak Ibu lebih bagus, ya profil yang lain, metrik-metrik, Google Scholar, DOAJ, lalu kemudian Scopus dan sebagainya, ya itu tentu Bapak Ibu lebih baik. Saya hanya akan menemani Bapak Ibu diskusi dalam 5 sesi mulai hari Senin ini sampai Rabu depan insya Allah sebelum kita penutupan. Saya mohon izin untuk share screen beberapa pandangan pribadi saya terkait dengan topik kita hari ini. Ya, topik kita hari ini terkait dengan cakupan keilmuan, kemudian skop terbitan, lalu distingsi terbitan. Ya, Bapak Ibu yang baru pertama kali kita bertemu, nama saya ada di layar monitor itu, di nama di Zoom. Ya, saya berasal dari Yayan Sorong di Papua Barat yang baru saja 28 Februari yang lalu transformasi dari Stein menjadi Yayan, dan kemudian alhamdulillah sekarang sudah Yayan Sorong. Saya dengan nama lengkap Ismail Sordiweke mendapat penugasan untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu pengelola jurnal yang ada di kelas D pada sore hari ini. Ya, di waktu Indonesia Barat baru saja selesai siang menuju sore. Saya akan mulai dari aturan-aturan formal. Ini Bapak Ibu sudah sangat paham, saya hanya ingin mengulangi, mohon izin mengulangi kembali terkait dengan cakupan keilmuan. Ya, jadi kalau kemudian nilai yang paling bagus adalah super spesialis. Ya, kurang lebih itu mungkin sub dari mata kuliah. Ya, kalau dia spesialis, dia mungkin mata kuliah, lalu cabang ilmu mungkin itu adalah prodi, lalu kemudian disiplin ilmu itu adalah fakultas, lalu kemudian bunga rampai itu kalau semua bidang ilmu ada di situ. Ya, bidang ilmu yang ada di
YAIN umpamanya Institut Agama Islam Negeri. Maka kalau kajian keislaman boleh jadi adalah bunga rampai. Nanti kita akan bahas seperti apa strateginya supaya bisa dapat nilai yang lebih tinggi dari ini. Lalu kemudian aspirasi wawasan ada internasional, ada regional, nasional, kawasan, dan lokal. Ini saya kemukakan sekilas dulu aturan-aturan dari peraturan waktu itu Kemenristek yang sekarang Kemendikbud, walaupun Kemenristek dan urusan jurnal kita tetap ada di Kemenristek BRIN, diktinya kembali ke Kemendikbud. Lalu kemudian ini penjelasan bahwa setiap jurnal itu harus konsisten dengan fokus dan skop, ya, sesuai dengan bidang ilmu yang ada. Kemudian ada juga gara-gara jadwal terbit kita yang sudah mepet atau bahkan terlewati, kadang-kadang ada jurnal yang kemudian melanggar aturannya sendiri, ya, hanya menerima jurnal kajian Islam umpamanya, lalu kemudian tidak menerima itu bukan berarti menolak, tetapi karena keterbatasan naskah. Oleh karena itu tentu harus ada upaya kreatif dan inovatif bagaimana kita mendapatkan naskah-naskah artikel. Yang kedua adalah aspirasi wawasan. Di sini dapat diartikan bahwa jikalau dalam salah satu terbitan, maka penulis-penulis idealnya adalah berbagai institusi atau bahkan lintas provinsi seperti bus yang ada di Pulau Jawa, AKAP, ya, antar kota, antar provinsi. Ya, ini mencerminkan bahwa itulah aspirasi wawasan dari sebuah jurnal yang terbit. Idealnya, saya bicara ideal Bapak Ibu, bahwa jangan hanya dari satu institusi saja, ya, tetapi kemudian akan sangat bagus kalau dari berbagai lintas institusi. Prosentasenya bagaimana? Tidak ada prosentase yang saklek atau kemudian wajib, ya, 50-50 atau 60-40, apalagi kalau kemudian ada satu guyonan, ya, satu kesebelasan, ya, ketika PSM Persatuan Sepak Bola Makassar itu mau bertanding, ditanya oleh wartawan manajernya, ya, bagaimana peluang PSM ini menangnya? Ya, jawaban manajernya, ya, kita 50-50. Maksudnya Pak Manajer, ya, 30-70. Ya, itu kemudian menunjukkan bahwa justru apa yang disampaikan 50-50 dan penerjemahannya sesuatu yang berbeda. Tentu kita tidak ingin bahwa jurnal-jurnal kita seperti itu adanya, lain yang dituliskan dalam author guidelines, lalu kemudian lain pula yang diimplementasikan. Yang kedua adalah setiap terbit, ya, idealnya kita bicara ideal dulu pada kesempatan kali ini adalah jangan hanya diisi oleh penulis, ya, dari pengelola jurnal itu sendiri, tetapi kemudian kita harapkan bahwa akan sangat bagus kalau diisi oleh orang dalam perguruan tinggi, di luar provinsi, bahkan di luar pulau ataupun di luar negara kita atau di luar benua. Ini dalam rangka kemudian jurnal sepenuhnya benar-benar adalah merupakan wadah untuk berkomunikasi, adalah merupakan komunikasi ilmiah. Lalu kemudian Bapak Ibu masih terkait dengan substansi artikel adalah kepioniran ilmiah atau orisinalitas karya. Di sini dalam arti bahwa tidak boleh jurnal kita memuat plagiat, apalagi double publication. Ya, oleh karena itu penjelasannya kenapa kita harus kemudian aktif berkomunikasi dengan berbagai pengelola jurnal dalam bidang keilmuan yang sama dengan kita, supaya untuk memudahkan, ya, kepada kita dalam rangka melihat ataupun mencermati perkembangan publikasi yang ada. Yang kedua adalah kajian-kajian yang kita terbitkan ataupun isu-isu yang kita terbitkan dalam artikel kita tidak lagi out of date, tetapi sebaliknya adalah up to date. Ya, apa yang saya maksudkan dengan up to date adalah
kalau kita bicara tentang gender dan Islam, ya lalu kemudian ya tentu ini terjadi dalam 20 tahun yang lalu, di mana ketika itu Profesor Nasaruddin Umar, imam besar Masjid Istiqlal hari ini, menulis disertasinya itu kemudian lebih pada mengkaji tentang Islam dan gender, berarti 20 tahun yang lalu. Ya, tetapi boleh jadi adalah bagaimana Islam, gender, dan lingkungan hidup itu lebih spesifik lagi, dan tentu akan memberikan kontribusi ilmiah yang tinggi bagi penerbitan artikel kita. Ya, apalagi kalau kemudian artikel yang diterbitkan adalah pengulangan-pengulangan. Ya, pendidikan Islam menurut Al-Ghazali. Wah, ini kajian Al-Ghazali adalah kajian yang sudah berabad-abad. Ya, pendidikan Islam menurut Al-Qur'an. Ya, jangan sampai itu menjadi topik yang sudah jenuh. Oleh karenanya adalah karya yang ditampilkan harus orisinal, lalu kemudian pada saat yang sama memberikan kontribusi ilmiah yang tinggi. Lalu kemudian makna sumbangan bagi kemajuan ilmu pengetahuan ya harus dilihat bahwa ini turut berkontribusi dalam sebuah diskursus keilmuan menjadi pemantik diskusi atau tambah diskusi melengkapi mozaik keilmuan yang sudah ada sebelumnya. Jadi bukan lagi redundance, bukan lagi pengulangan demi pengulangan. Ya. Penjelasan lebih detailnya adalah karena kita melibatkan mitra bestari, maka tentu ada mitra bestari yang memahami ya bagaimana orisinalitas atau kepioneran sebuah artikel ketika sementara direview. Dan tentu dalam kapasitas sebagai mitra bestari hanya menjadi merekomendasikan ya menjadi orang yang memberi rekomendasi dalam rangka penerbitan sebuah artikel, tetapi finalisasinya tentu ada di tangan Bapak Ibu sebagai editor jurnal. Lalu kemudian kita boleh melihat bagaimana sebuah artikel itu pionir atau tidak jikalau didahului dengan pendahuluan. Ya, di mana pendahuluan itu adalah ada state of the art yang mengkaji bagaimana kondisi-kondisi penelitian ataupun publikasi yang sudah ada sebelumnya dan yang membedakan dengan artikel yang sementara kita tulis sekarang ini atau sementara kita edit sekarang ini. Lalu kemudian sumbangan nyata, ya ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah sitasi ataupun rujukan dari peneliti lainnya. Ini bisa menggunakan Google Scholar, juga bisa menggunakan ResearchGate, bisa menggunakan Microsoft Academic. Ya, ini karena bisa dilihat dari situ. Kalau yang lain mungkin boleh jadi Dewa J tidak mempunyai fitur seperti itu, yang punya juga adalah Scopus dan sebagainya. Tetapi kita mulai dari yang paling dasar sekali atau yang paling mudah kita temukan adalah Google Scholar. Lalu yang terakhir adalah dampak ilmiah, di mana jumlah citasinya itu 25, ya nilainya sudah tertera di situ, ya jumlah citasi 11 sampai 25, 6 sampai 10, 1 sampai 5, atau bahkan belum punya citasi sama sekali, maka ini yang menjadi tantangan para pengelola jurnal supaya bisa mendapatkan citasi adalah dengan lebih banyak mengamalkan ayat wa amma binikmati rabbika fahadits. Ketika ya kita ini sudah menerbitkan jurnal, edisi lengkapnya sudah terbit, maka kita sebarkan, ya kita sebarkan di media sosial, kita sebarkan di grup WA internal, ya grup internal mahasiswa atau bahkan eksternal boleh jadi adalah ini dalam rangka kemudian menyebarluaskan informasi itu. Hanya saja kita perlu tetap hati-hati dan waspada, jangan sampai menyebarkan link jurnal di grup keluarga. Ya, grup keluarga tentu hanya grup silaturahim, grup untuk saling mengupdate kabar, tetapi bukan pada urusan jurnal. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, tadi juga saya kemukakan bahwa banyak pangkalan data yang kita bisa gunakan untuk melihat jumlah citasi, di antaranya Google Scholars maupun Scopus. Namun kemudian tadi ada akses yang umum atau biasa kita dapatkan, yaitu Google Scholar. Ini karena tidak perlu berlangganan dan
sesorongnya, ya ini kalau dalam bahasa Indonesia sering kita gunakan seyogyanya, ya maka karena itu lazim digunakan oleh penduduk kota Jogja, karena saya ini penduduk kota Sorong, saya menggunakan kata sesorongnya ya. Sesorongnya ini adalah setiap jurnal sudah punya profil Google Scholar masing-masing. Ya, sehingga kemudian kita dapat pantau soal citasi setiap jurnal yang kita kelola itu. Lalu kemudian bisa dicantumkan juga, dapat dihubungkan dengan alamat URL yang dapat diperiksa oleh asesor secara daring. Ya, begitu pula di OJS kita atau di platform jurnal kita kemukakan tautannya sehingga orang bisa melihatnya dengan mudah. Lalu juga ada besaran nilai H-index atau I10 index, ya. Lalu dilihat distribusinya, karena tidak semua juga pada kaitan sebuah jurnal, ya jangan sampai hanya 1 atau 2 artikelnya saja disitasi. Idealnya adalah yang disitasi ada ketersebarannya, ya. Lalu untuk sementara di tim Ristek BRIN yang dipertimbangkan adalah sitasi dalam bentuk total, belum melihat kepada sitasi dalam bentuk detail satu persatu artikel. Dan ada usulan bahwa ada sitasi yang dihitung ataupun sitasi yang dihitung adalah lebih pada kurun waktu tertentu, sebagai contoh 5 tahun terakhir. Ini baru usulan saja, tetapi kita sudah harus perlu bersedia untuk ketika suatu waktu aturan ini diberlakukan. Bapak Ibu, ini tentu kita sudah terbiasa ini melihat Studia Islamika, lalu kemudian di bawah itu ada jurnalnya Profis tadi, ya. Lalu kemudian substansi artikel juga terkait dengan nisbah atau sumber acuan primer, ya 80% dari sumber primer, ya di mana kemudian itu adalah hasil penelitian, tesis, skripsi, lalu disertasi, ya. Lalu kemudian jurnal juga tentunya, ya. Kita juga perlu menentukan sebagai contoh 10 tahun terakhir, ya kecuali bidang-bidang ilmu tertentu boleh jadi lebih dari 10 tahun terakhir, atau boleh jadi juga adalah tidak sampai 10 tahun terakhir, ya seperti elektronik dan sebagainya, tentu itu tidak sampai 10 tahun terakhir dianggap sebuah kemutakhiran. Dan ini tentu harus digaungkan secara terus-menerus. Bapak Ibu sebagai pengelola jurnal perlu juga mengedukasi dosen-dosen, karena kadang-kadang informasi yang kita diskusikan ini tidak sampai kepada Bapak Ibu dosen di ruang-ruang kelas. Akhirnya apa yang terjadi ketika kita mendapatkan submission dari mahasiswa kita, itu kemudian tetap saja mereka lebih banyak merujuk kepada buku-buku. Ya, ketika kita bertanya kenapa ini merujuk pada buku-buku, biasa jawabannya ya, dosen ya tidak menganggap bahwa bukan rujukan kalau bukan buku, justru harus di buku. Ini terkait dengan nisbah dan derajat kemutakhiran. Lalu pada aspek analisis dan sintesis, ya tentu ketika kemudian kita melihat artikel-artikel yang disubmit oleh kolega kita, draft-draft artikel yang akan terbit, maka kita harus melihat tidak hanya pada hasil dan pembahasannya, tetapi juga pada kaitan what else, ya. Apa selanjutnya, atau apa yang menjadi perbandingan antara satu artikel dengan apa yang sudah terpublikasi sebelumnya. Dan disinilah pada aspek wawasannya kita lihat. Lalu kemudian tidak perlu lagi kita buat tinjauan pustaka, lalu perumusan masalah, lalu kemudian literatur review. Ya, di sini sub-subnya langsung kita boleh menggunakan Imrat, ya, atau bahkan kita boleh menggunakan gaya Studia Islamika, di mana kemudian tidak diistilahkan dengan Imrat, tetapi setiap batang tubuh artikel setelah kemudian pendahuluan itu ditulis dengan menggunakan gaya sub-sub judul, dan di setiap sub-sub judul itulah bertebaran state of the art, lalu kemudian hasil dan pembahasan terkait dengan cakupan ataupun fokus penelitian yang sementara dikaji. Ini dari internal capture.
yang ada di Arjuna, ya ini biasanya kemudian langsung akan dicek oleh asesor. Ya, ini sudah kita jelaskan tadi. Ya, lalu kemudian terkait dengan abstrak, Bapak Ibu, kalau seperti Al-Jami'ah itu menggunakan abstrak bahasa Inggris, bahasa Arab, maka kemudian kalau menggunakan bahasa asing seperti itu, maka bobotnya 2, lalu kemudian kalau digunakan ya satu saja bahasa Inggris atau bahasa Indonesia saja bobotnya 1, lalu kalau kemudian tidak menggunakan bahasa yang tidak baku itu kemudian 0,5. Ya, kita hindari juga soal ketika ada judul, ya hindari judul pengaruh, ya studi kasus atau kemudian judul-judul yang sama persis dengan laporan penelitiannya. Ya, karena tentu ketika wujud sebagai sebuah artikel maka sudah ada proses konversi dari laporan penelitian, dari skripsi ataupun tesis dan disertasi terkait dengan itu. Jadi ini murni dalam konteks artikel jurnal. Ya, ini di bagian manajemen saya kira sudah banyak dibahas soal keseragaman ini. Ya, saya lewati saja. Ya, lalu kemudian cakupan keilmuan, ya boleh jadi adalah ada monodisiplin, ada multidisiplin maupun interdisiplin cakupan-cakupan keilmuan yang dikemukakan di situ. Sebagai contoh ada jurnal pendidikan, maka dia adalah monodisiplin, tetapi kalau kemudian jurnal pendidikan itu memuat bagaimana media pembelajaran ICT, maka itu sudah multidisiplin. Lalu kemudian bagaimana proses pembelajaran dengan menggunakan konstruksi online learning, boleh jadi dia sudah interdisiplin. Jadi semakin interdisiplin semakin bagus, tetapi bukan berarti kita menafikan kalau dia hanya monodisiplin saja. Lalu kemudian sebagai contoh studi kasus Bapak Ibu, ada jurnal studi Islam, itu kemudian memuat tema arsitektur. Lalu kemudian saya menulis satu artikel dengan judul Masjid di Papua Barat, tinjauan ekspresi keberagamaan. Ini kemudian menjadi satu contoh bahwa jurnal studi Islam Ulul Albab yang ada di UIN Malang ini fokusnya kemudian pada studi Islam, tapi temanya diatur. Maka kemudian tetap saja boleh mendapatkan nilai maksimal dalam kaitannya dengan fokus ataupun cakupan keilmuan. Termasuk tulisan saya sebenarnya adalah tidak pada arsitektur ansih, tetapi mengaitkan dengan masjid, lalu kemudian mengaitkan dengan kondisi sosiologis umat Islam, yaitu minoritas Muslim Papua Barat. Lalu kemudian ada 2 hal yang kita bisa lakukan terkait dengan terbitan, bisa tematik, bisa ragam artikel. Boleh jadi adalah kita mendapatkan nilai yang rendah dalam soal cakupan, tetapi dalam kajian yang lain kita dapat dalam butir-butir yang lain kita mendapatkan nilai yang maksimal. Oleh karena itu silahkan dipilih mana yang sesuai dengan kondisi kita masing-masing, termasuk mempertimbangkan ketersediaan artikel yang ada. Contoh studi kasusnya, ya Mas Nasir itu mengelola jurnal Ulumuna di UIN Mataram, itu kemudian dibuat tematik, ada Al-Quran, ada pemikiran Islam, dan sebagainya. Jadi walaupun ya jurnalnya adalah jurnal kajian Islam, tetapi kemudian dengan fokus yang tematik itu masih bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Hanya saja memang bahwa kita harus berjuang dalam mengumpulkan artikel-artikel yang terkait dengan itu. Lalu kemudian aspirasi wawasan, ya saya ini mungkin ya terakhir. Slide terakhir, bahwa aspirasi wawasan itu dapat dicek dalam 2 hal. Pertama, state of the art di bagian pendahuluan, lalu kemudian diskusi. Jadi di batang tubuh artikel ada kita temukan bagaimana perbandingan antara isu yang sementara dikaji ini dengan apa yang sudah terbit, itu terlihat di bagian pendahuluan, sementara kemudian di bagian diskusi juga kita terlihat. Nanti
kita lihat kembali, kita cek kembali di bagian daftar pustaka, bagaimana kemudian bagian di daftar pustakanya itu sudah memuat literatur yang primer, lalu kemudian pada saat yang sama juga kemudian akan melihat tahun-tahun ya mutakhir di mana artikel yang diterbitkan itu adalah artikel yang mutakhir. Itu Bapak Ibu sekalian mengantar diskusi kita pada sore hari ini. Kita masih punya waktu kurang lebih 1,5 jam untuk mendiskusikan itu. Nanti sebelum kita mengecek satu persatu jurnal yang di kelas D ini, kita boleh membuka ruang diskusi ataupun obrolan, ataupun ada pertanyaan, ataupun ada tambahan. Jangan sampai apa yang saya kemukakan ini kurang, sehingga Bapak Ibu yang punya pengalaman dan juga punya pengalaman dalam pengelolaan jurnal boleh menambahkan informasi terkait dengan apa yang saya kemukakan. Juga sangat terbuka untuk dikoreksi, ya jangan sampai apa informasi yang saya kemukakan di sini ada kekeliruan dan itu kemudian perlu dikoreksi oleh kita. Saya untuk sementara berhenti sampai di sini. Silahkan Bapak Ibu boleh melalui hostnya atau kita juga boleh langsung. Ada Mas Ahlis juga masih di sini. Silahkan Bapak Ibu. Mic-nya boleh langsung dibuka atau juga boleh di chat. Ya, kalau ada Bapak Ibu yang belum sholat, silahkan. Waktu sholat asar di waktu Indonesia Barat di bagian tengah bagian awal itu Jawa Timur dan sebagainya mungkin sudah masuk, tapi ya masih di Aceh dan sebagainya, walaupun waktu Indonesia Barat mungkin belum masuk waktu salat asarnya. Silahkan. Ismail. Silahkan, Saya Pak. Dedi Junaidi Pak dari Al-Horoj, Bogor, Laruiba Bogor. Silakan Pak, silakan. Menarik apa yang disampaikan Bapak. Mic-nya Kang, ini tertutup mic-nya. Oke, mangga. Sudah. Kami sebagai jurnal yang masih baru, sebetulnya sangat ingin mendapatkan naskah-naskah yang berkualitas gitu ya. Tapi pada kenyataannya mengejar kuantitas saja kami masih kesulitan, Pak. Nah, ketika jadwal terbit sudah mepet, apakah boleh kita mengesampingkan masalah kualitas ya? Terutama mesti orsinil, kemudian mesti punya kontribusi keilmuan yang tinggi gitu ya. Gimana menurut Bapak? Boleh nggak? Ya Pak, jadi sebelum sampai ke situ, kita tentu perlu usaha ataupun ikhtiar dalam mengumpulkan artikel. Hanya saja memang mohon maaf Bapak jangan tersinggung ketika mengundang kolega kita untuk menulis, selalu saja pertanyaannya ini sudah Sinta atau belum? Iya betul, ya. betul. Itu jadi masalah kita. Oleh karenanya adalah tentu dalam satu sisi Sinta sangat bermanfaat, tetapi itu jangan dijadikan ukuran satu-satunya. Jadi kalau umpamanya seperti Pak Dedi mengundang saya untuk menulis artikel, ya ini kan dalam semangat untuk watawaso bil haqqi watawaso bil sabr. Jadi jangan tanya dulu soal Sinta atau belum. Ya, jadi kan boleh jadi adalah karena kalau kemudian saya mengakreditasi jurnal, Pak Dedi mengakreditasi jurnal sekarang, itu kan terbitan-terbitan yang disubmit itu kan juga sudah diperhitungkan sebagai terakreditasi. Ya, yang kedua adalah apalagi kalau kita di orang-orang keagamaan Islam di PT KIN, kita selalu percaya bahwa min haitsu la yahtasib. Jadi boleh jadi menulis artikel itu tidak hanya terkait dengan urusan pangkat, boleh jadi karena kita menolong saudara kita yang pengelola jurnal lepas dari kesusahan, itu juga bahagian dari cara kita untuk mengetuk pintu langit.
Ya, oleh karena itu sebenarnya adalah kita ini para pengolah jurnal punya kesempatan untuk mengedukasi kolega-kolega kita yang kemudian bisa menulis artikel. Tetapi walaupun demikian, Pak Dedi, lebih bagus Pak Dedi di awal umpamanya menggunakan syarat minimal saja. Syarat minimal untuk terbit itu kan 5 artikel. Maka Iya, betul. kemudian jangan paksakan untuk terbit 10 artikel kalau memang belum. Ya, cara yang kedua yang bisa dilakukan adalah Pak Dedi perlu mengedukasi mahasiswa-mahasiswa supaya mengkonversi skripsinya menjadi artikel jurnal. Di tempatnya Pak Dedi itu Ya, S1, S2 atau S3? baru sampai S2 aja, Pak. Ah, S1, S2 aja. maka kemudian di tempatnya Pak Dedi itu sangat bagus karena sudah punya S1 dan S2, maka ajak mahasiswa-mahasiswa S2 itu untuk pada menulis artikel. Maka tentu ketika soal kuantitas tadi kita tidak dapat penuhi, jangan juga mengorbankan prinsip kualitasnya Pak Dedi. Ini tadi Oh, adalah rambu-rambu dalam rangka menuju akreditasi. Tetapi kalau kemudian Pak Dedi menganggap saya mungkin tahun depan lah baru mengajukan. Ya nggak apa-apa. Ya, tetapi kemudian resikonya adalah tentu semakin lambat kita mendapatkan artikel-artikel dari kolega-kolega kita karena tadi saya memulai bahwa kolega kita selalu bertanya apakah sudah cinta atau belum. iya, iya, Yang betul. kedua Pak Dedi juga harus perlu banyak-banyak silaturahim. Ya, silaturahim Iya, dalam arti bahwa kita semua percaya Rasul bersabda bahwa kalau kita silaturahim ya menambah rezeki, kemudian menambah umur dan yang masih jomblo akan dimudahkan ininya apa bisa mendapatkan istri atau suami, ya jodohnya. Ya, iya, tapi itu yang bagi jomblo yang silaturahmi lalu kemudian sudah punya pasangan ya tentu dapat tambahan harta dan sabar. memperpanjang umurnya. Ya, Ada demikian tambahan istri, Pak. eh, tentu kalau Pak Dedi melihat Ulumuna, jurnal yang dikelola oleh Mas Nasir, itu secara rutin mengadakan konferensi internasional. Boleh jadi di Pak Dedi mungkin belum bisa mengadakan konferensi internasional, cukup melakukan konferensi nasional atau bahkan seminar sehari ya yang dikumpulkan dari mahasiswa-mahasiswa kita, lalu dari situ kemudian akan muncul informasi bagi Bapak Ibu yang mempresentasikan artikelnya akan kemudian dimasukkan ke jurnal Laraiba umpamanya. Maka Iya, iya. itu menjadi salah satu cara. Yang terakhir adalah Pak Dedi perlu apakah editor dari jurnal yang Pak Dedi kelola atau Pak Dedi sendiri yang melakukan adalah perlu media sosialnya jurnal yang Pak Dedi kelola. Oh, Jadi iya, iya. ada Instagramnya, ada Twitternya, ada Facebooknya, supaya kemudian bisa tersosialisasi lebih luas. Yang terakhir tentu adalah Pak Dedi kan pasti ketika kuliah dulu punya teman yang sudah lintas perguruan tinggi, maka minta mereka menulis. Ya, sederhananya adalah seperti gaya MLM Pak Dedi. Ya, tuliskan Iya, iya, semua iya. nama teman-teman Pak Dedi yang dosen, ya, lalu sapa, sampaikan call for paper, ya pastilah ada yang akan menolong di antara mereka paling tidak 5 setiap satu semester yang akan mengirim itu. Jadi tentu kita tidak boleh mengorbankan kualitas hanya demi mengejar kuantitas. Tetapi sembari kita kemudian menuju kepada kualitas itu, maka kuantitas untuk penerbitan artikelnya kita gunakan syarat minimal. Ya, umpamanya 5, jangan mengejar 10 karena tadi kita Iya, kekurangan artikel. Itu jawaban saya Pak Dedi, silahkan Bapak Ibu yang iya. lain. Ya, Terima Pak, kasih. saya, Pak. Boleh satu lagi, Pak? Silahkan Pak Dedi, Pak Ismail, lanjut satu Pak lagi, Dedi. Pak. Yuk. Ada kasus nih, Pak. Jadi, naskah saya sudah disitasi orang. Kira-kira sebulan lalu ya. Tapi pas saya mau submit, kok citasinya jadi hilang gitu, Pak. Kenapa ya? Ada citasi yang muncul tenggelam gitu, apakah ada masalah di sistem atau dari penulisnya urung mencitasi gitu, Pak? Iya. Terima kasih. Jadi seperti ini Pak, namanya citasi terutama Google Scholar itu kan juga adalah mesin ya Pak. Boleh Ya, jadi adalah itu ada dua hal. Ketika sebuah artikel
ya itu disitasi, maka ada dua prasyarat. Prasyarat yang pertama adalah artikelnya lagi di sudah online, ya artikel yang mensitasi maupun yang disitasi dua-duanya itu sudah online. Kalau salah satunya tidak online, maka disinilah yang menjadi kendala untuk urusan sitasi. Maka ketika Bapak mau melihat artikelnya disitasi, maka yang paling pertama tentu adalah artikel yang Bapak akan disitasi itu sudah online, lalu kemudian artikel yang juga mensitasi sudah online. Saya pernah Pak, sebagai contoh kasus yang kurang lebih sama dengan Pak Dedi adalah di mana kemudian artikel yang saya miliki itu kemudian sitasinya tidak terbaca kembali. Nah ini karena ternyata artikel yang mensitasi itu tidak online lagi. Ya, mungkin hilang lagi shutdown atau websitenya tidak aktif dan sebagainya, sehingga itu yang menjadi kendala. Maka fluktuasi soal sitasi boleh jadi terjadi itu Pak, karena tidak hanya artikel kita yang harus online, tetapi artikel yang mensitasi juga harus online. Itu jawaban saya Pak Dedi. Silahkan, siapa lagi tadi? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, dilanjutkan. Pak, saya Pak. Silakan, Pak Nuh Rashid, silakan. Saya dari Al-Ikhtibar, Pak. Pertanyaannya silakan. hanya sedikit aja nih, Pak. Jika di dalam seorang menulis artikel itu, Pak, apa boleh non-lembaga, Pak? Misalnya dia secara pribadi aja karena dia hobi menulis, gitu. Tidak atas lembaga, misalnya instansi di dalam sesuatu instansi yang lain, gitu, Pak. Bisa tidak, Pak? Ya, Pak Nuh, saya kira tidak ada larangan itu, Pak. Jadi kembali kepada prinsip kaidah usul fikihnya, apa yang tidak dilarang itu semuanya boleh. Ya, Siap. jadi kemudian Pak Nuh juga boleh melihat ada satu artikel yang hanya beralamatkan satu desa di Jawa Tengah, itu boleh. Ya, jadi tidak harus ada lembaganya. Ya, bahkan kemudian jangan sampai kemudian ada lembaga yang justru keliru. Ya, Pak Dedi mungkin pernah lihat satu jurnal menuliskan Inul Daratista, Institut Dandut Indonesia, Jalan Kuburan, bla 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 dan seterusnya. Nah, itu kan justru pengelola jurnalnya tidak aware, tidak melihat, tidak menyadari bahwa di Indonesia itu memang ada nama orang namanya Inul Daratista, tetapi kemudian tidak ada yang disebut Institut Dandut Indonesia dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sederhananya adalah Pak Nuh, boleh saja seseorang menulis itu karena memang hobi, peneliti independen di Eropa sering tertulis kita dapatkan adalah independent scholars. Ya, cendekiawan yang independen tidak terafiliasi ke satu lembaga. Itu boleh. Nah, dan ketika dia menulis, ya tuliskan saja alamat rumahnya tanpa afiliasi dan sebagainya, tidak ada masalah. Tetapi artikelnya tetap artikel yang tentu bermutu ataupun berkualitas. Jadi tidak ada masalah Pak Nuh terkait dengan independensi dalam menulis. Dan bahkan kalau suatu waktu Pak Nuh itu kemudian mendapatkan artikel seperti itu, maka tetap saja diproses dan jikalau memenuhi syarat maka itu kemudian boleh diterbitkan. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Muhazir. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Pak Nuh. Terkait dari jurnal Al-Qadha, ya terkadang ada jurnal dalam batang tubuh jurnalnya memuat metodologi penelitian. Ada juga metodologi penelitian dimuat di akhir pendahuluan. Sebenarnya mana yang lebih baik? Saya menjawab Pak Muhazir, tidak ada yang lebih baik dan tidak ada lebih buruk. Ya, urusan dunia kita lah yang paling tahu. Urusan baik dan buruk hanya ada di urusan Quran dan hadis. Urusan jurnal, ya semuanya kembali kepada ijtihad kita masing-masing. Karena ini tidak diatur, tidak saklek, dan tidak monolitik. Ya, kalau Bapak Muhazir melihat Studia Islamika yang dikelola oleh PPIM UIN Jakarta itu punya gaya tersendiri. Lalu ada jurnalnya Prof. Martin ya di Jurnal Taklim itu juga punya gaya sendiri. Dua-duanya benar. Kenapa? Karena sepanjang itu dituliskan di Guide for Author ataupun Author Guidelines, lalu kemudian diikuti sepenuhnya apa yang ada di situ, itulah yang tepat.
Yang tidak tepat, perlu kita kemudian luruskan sedikit demi sedikit adalah Gautor for Authors ataupun Guide for Authors ataupun kemudian Author Guidelines itu kemudian idealnya dibuat oleh pengelola jurnal dan kita ikuti. Jadi justru kita bertugas untuk kemudian memastikan author guidelines yang kita buat itu ditepati dan digunakan sepenuhnya oleh pengelola jurnal. Ya, itu jawaban saya Pak Muhazir. Silahkan kalau masih ada Bapak Ibu yang lain, silahkan. Terima kasih, Pak. Ya, kalau ada Bapak Ibu yang lain sebelum kita mencoba membedah ya satu persatu dari jurnal yang ada, dari daftar yang ada dari Pak Anton ini saya melihat bahwa terdapat 20 jurnal yang ada di kelas D kita pada sore hari ini, maka kemudian kita punya kesempatan paling tidak 70 menit yang akan datang untuk kemudian membedah ya satu persatu jurnal yang ada. Kita mulai dari kalau tadi Pak Dedi nomor 1, maka kita mulai dari bawah ya. Ini ada jurnal ya saya share screen. Ya, kita lihat ada jurnal Sopis ini kita lihat editorial team diterbitkan oleh Fakultas Usuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Mataram. Ya, ini pendapat saya saja. Tentu Bapak Ibu perlu mempertimbangkan pendapat saya karena boleh jadi tidak sesuai dengan kondisi Bapak Ibu. Kalau kemudian jurnal seperti jurnal Sopis ini diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Mataram dan berada di luar dari website kampus, maka yang menjadi masalah adalah kita tidak mendapatkan bonus webometrik. Kenapa? Karena yang diakses oleh orang adalah jurnal Sopis ini berada di luar dari website kampus. Ya, idealnya tentu berada di dalam website kampus. Kenapa? Karena kita ingin ketika orang mengakses jurnal yang kita kelola tentu mengakses juga website kampus kita dan tentu kita ingin bahwa rekognisi maupun reputasi perguruan tinggi kita juga terlihat di webometrik. Maka ini yang pertama. Yang kemudian yang kedua kita langsung lihat mana ini pedoman penulisannya. Pedoman penulisan. Ini ada template-nya, author guidelines ya. Author guidelines-nya masih umum ya, masih umum ya. Tidak secara detail ya seperti apa penulisan judul itu ya. Lalu kemudian 100 karakter, maksimal 100 karakter. Ya, itu kemudian dicek kembali apakah itu sudah menjadi ukuran ideal atau memudahkan pembaca karena biasanya kalau judul kita ukur dari hitungan kata, berapa kata, bukan ukuran karakter. Ya, kecuali kalau isi artikelnya yang kemudian dilihat dari jumlah karakter. Ini yang komentar saya terhadap jurnal Sopis. Pedoman penulisannya masih sangat umum, ya, tidak detail. Ya, lalu kemudian kita lihat template-nya.
Ya, ini template dari jurnal Sophist. Ya, paper size. Ya. Ya, sudah bagus. Berarti kalau jurnal Sophist ini menggunakan B5, ya berarti tidak mau mendapatkan nilai maksimal yang ukuran kertas bidang A4. Tidak ada masalah, yang penting konsisten dari awal. Ya, sepenuhnya hanya memberikan sub artikelnya, tidak ada penjelasan detail terhadap template-nya ini. Jadi apa isi pendahuluan, lalu kemudian isi metode. Ya, saya biasanya lebih suka menggunakan kata metode, bukan metodologi, karena kalau metodologi adalah boleh jadi nama mata kuliahnya, metodologi penelitian, ya terkait dengan keilmuan. Sementara di artikel cukup metode. Tapi ini soal istilah saja, Bapak Ibu silahkan pilih mana yang sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Itu jurnal yang pertama, jurnal Sophist. Mungkin siapa pengelolanya yang ikut ini ya? Muhammad Rizki, silakan Pak Muhammad Rizki memberikan informasi terkait dengan cakupan, aspirasi, wawasan, ataupun skop keilmuan jurnal Sophist ini. Silakan kalau Pak Rizki hadir di tengah-tengah di aplikasi Zoom kita. Pak Rizky belum ada. Kalau belum ada, saya lanjut ke jurnal yang kedua. Jurnal jurnal Baitul Ulum. Ya, pengelolanya adalah Rory Ramayanti. Ya, ini sebentar kita tunggu. Ya Pak. Sebentar, masih ya, saya share screen. Ya, Baitul Ulum, Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Nah, ini yang tadi saya kemukakan sesuai dengan jurnal Sophist tadi. Kalau jurnal Baitul Ulum ini, Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi dari UIN Jambi, ini sudah sangat bagus karena masuk ke website UIN Jambi itu sendiri. Bahkan dibuatkan satu subdomain sendiri, tidak berkumpul dalam satu OJS tersendiri. Ya, ini kemudian kita lihat sambil saya tutup ini jurnal Sophist tadi. Ya, frekuensi 2 kali setahun bahasa Indonesia. Ya, sudah ada volume 1, tapi tidak ada nomor satunya. Volume 2 nomor 1 tidak ada nomor 2-nya. Volume 3 nomor 1. Coba kita lihat arsipnya, archive. Iya, ada yang peserta dari pengelola Baitul Ulum bisa menjelaskan seperti apa ini? Ini volumenya semuanya hanya volume 1, tidak ada volume 2-nya? Iya Pak, saya Priyanti dari Silakan. Baitul Ulum. Ya memang karena kita terkendala dari materi yang akan kita terbitin, karena kita masih itu kan sempat vakum, dan itu untuk mencari jurnal-jurnal pun juga masih terkendala karena kita belum terakreditasi. Itu yang jadi alasan kenapa volumenya nggak lengkap gitu. Seperti itu Pak.
Hanya saja ini Bu, tentu saya memahami kondisi Ibu, tetapi kalau kemudian hanya terbit 1 kali setahun, tidak memenuhi ketentuan ini untuk kita ajukan ke Sinta, ke Arjuna. Begitu, Pak. Mm-mm. Lalu untuk memecah solusinya seperti apa, Pak? Supaya kita tetap dapat melakukan akreditasi itu tadi. Kalau mau akreditasi harus mau mengikuti aturan ini, aturan dari pedoman akreditasi yang ada di Ristek BRIN itu. Kan ini Ristek BRIN mengatakan bahwa minimal terbitnya 2 kali setahun. ya. Kalau misalnya Pak, kan ini kan sudah terlanjur Oke. terlanjur terbit gini gitu kan Pak. Ini lalu bagaimana Pak? Kira gitu Pak. Ini kan berarti masih bisa Baitul Ulum, Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi, volume 4 nomor 2 Desember 2020. Ya, itu yang masih bisa. Kalau yang volume 3 itu ya tentu tidak bisa lagi karena sudah kadaluarsa di tahun sebelumnya. Maka kemudian tidak memungkinkan untuk kita lakukan tambal sulam karena ini juga sudah menggunakan OJS. Ketika dia sudah OJS tentu kita mengalami kendala untuk sampai pada tambal sulam tadi. Tetapi memang kalau Ibu meniatkan ini mau disubmit ke Sinta, mau disubmit ke akreditasi ke Arjuna ini, maka Ibu harus mau mengikuti ketentuannya bahwa terbit itu minimal 2 kali setahun. Ya Pak, berarti kalau misalnya ini kan kita untuk menutupi itu tadi, misalnya Desember ini kan, berarti kita harus melakukan 2 kali terbit untuk menutup itu tadi, kekurangan itu tadi. Iya, karena kan Ibu menulisnya nih volume 4 1 Juni 2020. Berarti kan masih ada kesempatan menerbitkan volume 4 nomor 2 Desember 2020. Oh iya, iya Nah, Pak. kalau Ibu sudah konsisten terbit 4 kali dalam 2 tahun, berarti sudah bisa mengajukan ke akreditasi atau ke Arjuna atau istilah lainnya ke Sinta. Tetapi kemudian kalau Ibu tidak bisa memenuhi ketentuan minimal terbit 2 kali setahun, maka tidak ada masalah. Tidak semua juga jurnal harus diakreditasi. Sepanjang bahwa itu menjadi ekspresi. Tetapi tentu kita tidak mau tertawai. Ya, jangan sampai kemudian, lah kok ada institusi sebaik UIN Jambi punya jurnal hanya terbit sekali setahun. Iya Pak. Ya, padahal Ibu ketika dulu mendaftarkan ke LIPI itu janjinya terbit berapa kali ya, Bu? 2 kali setahun Pak. Yes, berarti karena Ibu yang berjanji, maka harus Ibu yang melunasi. Ya, ada lagu dangdutnya itu. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri, ya kan di situ tuh. Ya, Iya, kecuali kalau berjanjinya ke LIPI sekali setahun, ya cukup terbit sekali setahun seperti buku tahunan, tetapi memang tidak bisa diakreditasi, nggak masalah. Tapi kan sudah memenuhi janji. Iya Pak. Iya. Oke, Ya, ini paham. sangat spesifik Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Ini jurnal dari UIN Jambi. Ya, kita lanjut ke jurnal berikutnya. Terima kasih ya Dotranda, Pak. sama-sama. Dotranda Hajah Rosnita MA. Ini jurnal biologi. Ya Pak. Ya, silakan Bu. Sebelum saya share screen, silakan. Ibu mungkin mau mendeskripsikan seperti apa jurnalnya Ibu. Sebenarnya saya juga belum lama juga memegang jurnal Biolokus, tapi kami baru melaksanakan OJS-nya itu baru terbitan yang lalu, Pak. Oke. Jadi sebenarnya yang terbitan lalu itu karena masih kewalahan menggunakan OJS karena masih belajar-belajar, jadi kami sebenarnya telat terbitnya, Pak, untuk yang lalu. Yang sebelum-sebelumnya masih sistem Quick Submit, tapi untuk yang edisi kali ini diusahakan agar tidak terlambat kembali karena Sebentar. sudah belajar yang Enggak. sebelumnya. Ibu tidak salah loh kalau Ibu quick submit.
Boleh jadi adalah prosesnya itu menggunakan proses email. Tidak ada masalah, boleh itu Bu. Bahkan boleh jadi adalah Ibu itu melakukan proses reviewnya menggunakan email. Kan tidak dilarang itu. Yang penting Iya, tadi saya setuju dengan semangatnya Ibu bahwa kita harus terbit tepat waktu. Oke, silakan dilanjut Bu. iya. Jadi kalau untuk yang jurnal biologi sendiri itu kan skopnya di bagian penelitian pendidikan biologi dan biologi. Nah, Oke. kami mungkin Oh, masih sebentar. Dua hal kewalahannya yang berbeda juga. loh Bu. Iya Pak, pendidikan Dua hal biologi yang itu berbeda, bagian pendidikan pendidikannya, biologi, biologi itu biologi dan biologi. murninya. Pilih salah satunya, karena dua fakultas yang berbeda itu. Nah, kan sudah untuk itu sudah bagian dari nama Pak, jadi nggak mungkin juga diubah lagi Oke, untuk terus? skopnya. Jadi skopnya mungkin agak lebih luas karena mencakup pendidikan biologi dan juga biologi murninya. Nah, untuk pencarian artikel mungkin sama masalahnya dengan yang Pak Dedi tadi, karena kami masih jurnal baru dan belum terakreditasi, jadi untuk mencari artikel jurnal itu masih sulit gitu Pak. Apalagi di UINSU sendiri juga ada jurnal yang biologi murninya, sehingga mereka mungkin yang di prodi biologi akan fokus ke biologi pendidikan, sedangkan kami sendiri juga mencari artikel pendidikan biologi dan juga biologi murninya. Dan karena jurnalnya juga belum terakreditasi, sehingga pada saat kami mengajak penulis lain untuk mensubmit ke jurnal Biolokus, mereka menjadi kurang tertarik karena akreditasi gitu Pak. Jadi sekarang sedang proses pengajuan akreditasi, mudah-mudahan setelah akreditasinya keluar, apapun nilainya yang mudah-mudahan baik, jumlah yang submit ke jurnal Biolokus semakin bertambah, amin. Jadi untuk nilai substansi, kami juga masih belum bisa mengharap nilai yang terlalu tinggi karena kami akui sendiri dari segi substansi yang mungkin harusnya itu masih belum terlalu memenuhi kriteria yang kami harapkan, tapi karena kurangnya artikel yang masuk, sehingga itu terpaksa kami loloskan gitu Pak. Ya, namun memang tetap ada perbaikan dari reviewer. Dan diusahakan sebagus mungkin ada perbaikan dari author yang mencakup, yang meliputi dari saran dari reviewer tersebut gitu Pak. Oke, yang pertama tuh Bu, yang terkait dengan akreditasi. Tidak ada jaminan ketika kemudian jurnalnya Ibu terakreditasi dan ada di Sinta, itu kemudian bisa dapat artikel. Banyak jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi masih kesulitan dapat artikel. Karena kondisi ekosistem keilmuan kita memang yang bermasalah. Oleh karena itu apa yang dapat kita lakukan tadi sudah menjawab pertanyaan Pak Dedi adalah Ibu ini harus kemudian lebih melakukan sosialisasi dan juga dalam tanda kutip ya mengendorse ya mendorong mahasiswa-mahasiswa Ibu yang ada di prodi Ibu ini untuk menulis. Tetapi memang kelirunya sejak awal karena menggabungkan dua hal yang berbeda, pendidikan biologi dan biologi dalam arti sains. Ya, di situ tuh kesulitannya karena Ibu mau semangatnya mau mengambil banyak topik padahal kemudian berada di tempat yang berbeda. Ya, dan coba kita lihat soal ya ini penamaannya Jurnal Penelitian Pendidikan Biologi dan Biologi. Ya. Ini sejak awal ketika merumuskan namanya kemudian itu yang terlalu luas tapi tidak ada masalah. Kita tidak masalahkan itu. Sekarang Ibu punya kesempatan apakah menerima artikel-artikel pendidikan biologi dan juga biologi sekarang tidak terkendala pada reviewernya. Jangan sampai kemudian akan kesulitan mendapatkan reviewer atau mendapatkan editor umpamanya. Ya, di situ. Lalu kemudian kita coba lihat salah satu arsipnya. Ya, kita tunggu, boleh jadi agak lambat ya. Kita lihat judul-judulnya mana ini judul-judulnya.
Di table of content, Pak. Oke, table of content. Oke. Sebentar, internet saya mungkin di sini agak lambat ini sehingga kemudian ya, ini pengaruh model discovery learning, pengaruh model problem based learning, eksplorasi dan karakteristik kantong semar, peningkatan kompetensi profesional guru, profil keterampilan menyusun skenario, analisis kebutuhan pengembangan program, inventarisasi RCI di hutan, peningkatan hasil belajar IPA. Dari judul-judulnya ini, Bu, kita melihat bahwa artikelnya lebih banyak seperti laporan penelitian ataupun skripsi. Padahal sudah harus dikonversi, tidak lagi pada memang base-nya adalah skripsi maupun laporan penelitian, tetapi tidak lagi ini merupakan skripsi, dan dia hanya bahagian dari skripsi. Maka tadi jangan gunakan kata pengaruh, ya eksplorasi dan sebagainya, tetapi kemudian lebih kepada apa yang menjadi hasil, apa yang menjadi pesan atau apa yang menjadi tujuan dari penulisan artikel yang ada ini. Ya. Lalu kemudian ada yang panjang sekali nih, pengaruh model discovery learning berbantuan multimedia terhadap keterampilan proses sains, berpikir tingkat tinggi, dan keterampilan bertanya pada materi sistem pernapasan di SMA Negeri 5 Langsa. Ya, ini mungkin penelitian tindakan kelas ya, Bu. Ya, sehingga kemudian dituliskan seperti itu. Maka kemudian sederhananya adalah kalau Bapak Ibu kemudian mengenal jurnal antropologi di Universitas Indonesia, mereka kemudian suatu waktu dalam kurun waktu yang lama itu keliling Indonesia melakukan pelatihan-pelatihan. Maka kita mungkin tidak punya kesempatan seperti jurnal antropologi itu, tetapi kemudian kita punya kesempatan untuk kemudian mengedukasi mahasiswa kita. Jadi boleh jadi jurnal Biologus ini di jurusan pendidikan biologi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara itu mewajibkan mahasiswa yang mau menyelesaikan skripsi atau sebelum pengambilan ijazah itu kemudian ya mengikuti training atau orientasi penulisan artikel dari jurnal Biologus. Ya, sehingga kemudian akan banyak sekali artikel-artikel yang terbit ya berasal dari skripsi mahasiswa. Namun kemudian ketika skripsi lagi-lagi harus dikonversi. Tidak boleh terbit apa adanya seperti artikel yang pertama ini. Ya, jadi ketika Ibu kemudian mengalami kondisi kekurangan artikel, maka boleh jadi apa yang dapat dilakukan adalah Ibu boleh mengundang mahasiswa untuk mengkonversi artikel, mengkonversi skripsinya menjadi artikel jurnal. Itu jurnal Biologus dari UIN. Pak, sedikit Pak dari artikel Biologus tadi Pak, sedikit. Silakan. Jadi dari artikel jurnal Biologus tadi ada yang Bapak katakan, ya saya di volume 3 mereka nomor 1 bahwa ada kutipan situ penulisan dari suatu skripsi gitu. Sehingga ada perubahan yang harus dibuat situ seperti pengaruh model discovery yang tadi pengaruhnya tadi dibuang. Apa tidak pengaruh kepada hasil penelitian dari skripsi suatu mahasiswa itu sendiri, Pak? Apakah tidak pengaruh pada saat kita publikasi nanti? Oke, begini nih Pak, hasil karya mereka. Kan skripsi itu satu karya tersendiri, artikel juga adalah karya tersendiri. Maka kemudian boleh jadi ketika Bapak mengkonversi sebuah laporan penelitian menjadi artikel, hanya sedikit yang termuat. Kan tadi skripsinya boleh jadi 50 halaman. Lalu ketika menjadi artikel jurnal kan hanya 10 halaman. Maka pasti banyak hal yang termuat dalam skripsi itu kemudian tidak ada dalam artikel. Maka kemudian artikel akan menceritakan dirinya sendiri, akan menarasikan dirinya sendiri, tetapi tidak menarasikan skripsi, walaupun berasal awalnya dari skripsi. Maka salah satu contoh yang sering saya kemukakan adalah seperti yang dilakukan oleh Prof. Nasaruddin Umar. Beliau menulis disertasi terkait dengan gender, tetapi kemudian ketika dikonversi menjadi buku, maka itu bukan disertasi lagi, tapi ditulis sepenuhnya dengan gaya buku. Dan itu diterbitkan oleh Paramadina.
Ya, itu salah satu contoh yang ingin saya kemukakan. Tetapi Walaupun dalam judulnya sudah ada perbedaan gitu Pak, ada perubahan ya maksudnya. Begini Pak, tadi saya mengajak Bapak untuk kemudian melihat bahwa antara skripsi dan artikel dua hal yang berbeda. Maka tentu ketika kemudian terjadi perubahan bukan sebuah hal yang bermasalah. Kenapa? Karena memang skripsi kita kemudian keluar dari skripsi dan menjadi artikel jurnal. Maka boleh jadi adalah dalam artikelnya bukan terkait dengan pengaruh, tetapi kemudian ada yang saya biasanya menulis judul itu Pak, berusaha menulis judulnya di akhir. Walaupun ada judul yang saya tuliskan di awal itu adalah judul sementara. Kenapa? Karena setelah kita menuliskan hasil, ya di bagian diskusi hasil dan pembahasan, maka akan terlihat di situ bahwa inilah hasilnya. Yang boleh jadi bukan saja soal pengaruh, ya, bukan soal peranan, kan skripsi mahasiswa kita selalu pengaruh, peranan, dan sebagainya, maka Ya, kemudian benar, Pak. ada sesuatu yang terpisah di situ. Ada sesuatu pesan yang ingin disampaikan. Ya, contoh, saya punya artikel yang berasal dari diskusi di kelas pasca sarjana adalah panti asuhan. Lalu kemudian, ya, setelah ditulis ulang menjadi sebuah artikel jurnal, akhirnya kami memutuskan memberi judul adalah pembinaan akidah di panti asuhan minoritas Muslim, bla bla bla. Ya, kenapa kemudian, ya, kami memutuskan untuk memberi judul pembinaan akidah karena selama ini panti asuhan lebih diidentikan berdasarkan publikasi yang kami rujuk di bagian pendahuluan dan di diskusi bahwa selalu melihat bahwa panti asuhan adalah pembinaan jasmani saja, tapi tidak melihat pada pembinaan mental atau pembinaan akidahnya. Maka kami membuat judulnya menjadi pembinaan akidah. Ya, itu kami konversi, kami pindahkan sama sekali yang tadinya makalah yang berasal dari kelas pasca sarjana menjadi artikel jurnal. Ketika berbeda, iya berbeda. Kenapa? Karena memang sudah berubah. Sama seperti kalau kita lihat beras, ya kadang-kadang menjadi tepung, ya kadang-kadang menjadi bubur. Berasal dari bahan yang sama, ya beras, tetapi ketika kita konversi, maka itu sudah berubah sama sekali. Jadi Bapak jangan khawatir ketika kemudian antara skripsi dan artikelnya dua hal yang berbeda. Dan itu saya kira tidak ada aturan untuk melarang itu, ya, dan juga tidak ada aturan untuk menyuruhnya. Ya, tetapi menyuruh untuk mengkonversi dari skripsi menjadi artikel jurnal itu bahagian dari standar nasional pendidikan yang berlaku saat ini. Itu dari saya, Pak. Satu lagi, Pak. Jadi, maaf Pak, ini bertanya. Jadi, Pak, apakah tidak pengaruh pada sistem plagiat dalam isinya, Pak? Walaupun dalam perubahan judulnya itu ada, tapi kalau dicek dari sistem misalnya Turnitin, apakah tidak pengaruh pada sistem plagiat yang ada di dalam isinya gitu, Pak? Oke, sebelum saya menjawab itu, karena saya ada tulisan, jadi ada di suatu pasca sarjana mempublikasikan daripada karya ilmiah saya. Kemudian saya buat, ya seperti Bapak bilang, saya rincikan dengan metode artikel untuk dipublikasi. Tapi pada saat saya mau mengutipnya untuk di mana Google Scholar itu Pak, dia tidak bisa tertarik Pak. Malah yang tertarik di situ yang artikel karya ilmiah saya yang pasca tadi Pak. Nah, itu problem saya pribadi pernah terjadi gitu. Terima kasih Pak. Oke. Saya mungkin tidak mengetahui secara persis apa kondisi yang Bapak kemukakan terakhir, tapi saya ingin mengajak kita mendiskusikan dua hal. Yang pertama adalah skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian yang tersimpan di repositori, tersimpan di preprint dan sebagainya, ketika belum punya ISBN atau belum punya ISSN, berarti belum dihitung sebagai terbitan. Itu pertama. Yang kedua, Turnitin adalah alat untuk mengecek similarities, bukan mengecek plagiat.
Oleh karenanya, ketika saya menulis skripsi, saya simpan di repositori, saya simpan di preprint, lalu kemudian saya gunakan kembali, lalu saya tulis ulang menjadi preprint. Begitu muncul di Turnitin kesamaan, tidak ada masalah. Walaupun kesamaannya itu bahkan sampai 50%. Kenapa? Karena yang saya gunakan memang adalah bahan baku yang berasal dari skripsi, lalu kemudian skripsi tadi itu belum punya ISBN atau belum punya ISSN, lalu kemudian saya terbitkan ulang. Dengan demikian, bahwa ketika artikel saya dicek menggunakan Turnitin dan ternyata menurut Turnitin ada kesamaan, tidak ada masalah. Editor jurnal juga tidak bisa menolaknya. Kenapa? Karena pertama, bukan double publication, bukan dipublikasikan berganda. Ya, yang kedua adalah artikel ini akan mendapatkan acknowledgement, akan menuliskan acknowledgement bahwa ini berasal dari skripsi dan itu juga disitasi di bahagian daftar pustakanya. Dengan demikian apa yang saya kemukakan bahwa Bapak boleh saja dari laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi untuk dikonversi menjadi artikel. Dalam tahap-tahap tertentu bukan saja dibolehkan tetapi wajib. Ya, karena ada perguruan tinggi yang mewajibkan ya mahasiswanya untuk kemudian mempublikasikan ya artikel-artikel yang berasal dari skripsi, tesis maupun disertasi. Jadi kalau kemudian karena ini semua kita pengelola jurnal, maka sejak awal kita harus menyamakan persepsi kita. Ya, tadi pertama bahwa sebuah ya skripsi, tesis maupun disertasi yang tersimpan di repositori itu bukanlah publikasi. Itu semata-mata adalah penyimpanan repositori. Hanya saja penyimpanannya berada di dunia maya dalam bentuk digital. Yang kedua, ketika kita konversi dari awalnya adalah skripsi, tesis maupun disertasi menjadi artikel, maka itu bukanlah plagiat, bukanlah double publication, tetapi sebaliknya adalah konversi dari tesis, skripsi maupun disertasi ke dalam artikel jurnal. Itu pandangan saya, Pak. Dan saya kira bahwa pandangan ini terkonfirmasi juga menjadi praktek yang lazim di berbagai perguruan tinggi. Hanya saja kadang-kadang memang kita perlu menyamakan persepsi kita supaya kemudian seirama. Karena kalau kemudian kita mengkhawatirkan terlalu banyak hal tetapi tidak bersandar pada kelaziman ataupun parameter-parameter dan tolok ukur, boleh jadi terjadi perselisihan. Itu menurut saya. Dan lagi-lagi Turnitin adalah hanya alat bantu, bukan menjadi judgement, bukan menjadi hakim. Ya, kalau umpamanya kita menulis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan pasti di Turnitin itu disebut merah. Tidak ada masalah, karena tidak mungkin saya tidak menuliskan secara utuh. Ya, kan di situ yang menjadi pertimbangan kita. Ya, itu terkait dengan jurnal Biologus tadi. Ya, selanjutnya. Terima kasih Bapak Ismail. Ya, sama-sama. Saya teruskan ke jurnal berikutnya. Pak, mohon maaf boleh tanya satu pertanyaan, Pak? Silakan. Tadi berkaitan dengan konversi skripsi dari artikel jurnal. Nah, dari mahasiswa sendiri, jika diwajibkan untuk publikasi di jurnal kita sendiri, apakah itu nanti tidak akan berakibat aspirasi wawasannya itu menjadi sedikit ya, Pak ya? Karena banyak publikasi yang dari internal. Itu aja, Pak. Makasih. Oke, Bu. Ini kan tadi saya kemukakan terkait dengan salah satu cara kita untuk mendapatkan artikel jurnal. Ya, lalu yang kedua adalah kalau Ibu mau kemudian mempersiapkan artikel jurnalnya untuk kemudian menuju ke Sinta. Namun kalau Ibu kemudian kesulitan untuk mendapatkan artikel, boleh jadi satu terbitan itu semuanya dari prodi Ibu, boleh. Ya. Jadi itu kemudian menjadi masalah adalah kalau kemudian tadi kita mulai mempersiapkan, belum dikenalkan, tadi saya kemukakan sejak awal dan pengalaman Pak Dedi dan banyak juga kita punya pengalaman kesulitan mendapatkan artikel. Maka kemudian yang bisa dilakukan adalah salah satunya Ibu boleh mendapatkan konversi dari skripsi ke artikel, mengundang dosen-dosen
Bapak Ibu ketika dulu S2 maupun S3 yang ada di luar negeri atau di tingkat nasional untuk menulis bersama itu boleh dilakukan. Dengan demikian maka ada kesempatan bagi kita untuk ya menuliskan ya disertasi Bapak Ibu ketika doktor dulu bersama dengan penulis luar negeri. Ya, tidak ada masalah ini Bu. Sebenarnya hanya salah satu tips saja di antara sekian banyak tips untuk mendapatkan artikel. Tetapi kalaupun kemudian terpaksa bahwa tidak ada penulis luar, ya tidak ada masalah. Karena kan paling tidak Ibu sudah terbit daripada tidak terbit Bu. Jadi ini ibaratnya adalah kaidah usul fikihnya ahafud dararain. Ya, mana di antara lebih ringan, ya, supaya kemudian proses penerbitan jurnal kita tetap bisa terbit tanpa tentu mengorbankan hal-hal yang lain. Itu tadi kita sudah sampai pada jurnal Biologus. Berikutnya ada Ibu Dr. Prima ya dari jurnal Natural ya. Ini Hadir, Pak. Ibu Dokter ya. Silakan sebelum saya melihat jurnalnya, silakan Ibu Dr. Prima. Ya, jurnalnya dibuat deskripsinya seperti apa, silakan. Maaf Pak, Bu Primanya nggak hadir. Ini saya Pipi Deswita IT-nya Pak. Oh, Ibu Pipi Deswita, silakan Ibu Pipi Deswita, silakan. Ya Pak, ini jurnal kami adalah jurnal Natural Science, jurnal pendidikan bidang IPA, penelitian bidang IPA dan pendidikan IPA. Jadi ini skopnya memang sama kayak Biologus ya Pak ya, pendidikan IPA dan IPA sendiri. Jadi ini banyak ilmunya jadinya di sana. Kemudian ini terbitnya print ini 2015. Kemudian online-nya baru di 2017 Pak. Jurnal ini juga ya, terus Bu, silakan. apa lagi ya? Ini mungkin untuk volume yang akan terbit itu biasanya 2 kali Pak, Maret dan September. Nah ini permasalahannya sama dengan jurnal-jurnal yang lain, kami juga kesulitan mengumpulkan naskah. Jadinya kami mengumpulkan naskahnya dari skripsi-skripsi mahasiswa dan teman-teman di luar juga sebenarnya Pak. Kemudian terus silakan. Kemudian ini permasalahan kami belum bisa ikut akreditasi. Biasanya jurnal ini kan baru saya pegang tahun ini Pak. Yang dulu manajernya bikinnya manual, jadi OJS-nya nggak dijalankan. Jadi baru volume 6 nomor 2 ini kami menjalankan OJS-nya. Mungkin ini jadi masalah untuk kami untuk ke Sinta Pak. Tapi untuk tampilannya sudah diperbaiki dari saran Pak Uwes. Mungkin segitu, Pak. Ya, oke. Ibu Pipi Deswita. Pertama nih, lihat di screen share yang saya klik ini. Pertama adalah Ibu masih bukan bilingual, tetapi kemudian campur-campur di focus and scope pakai bahasa Indonesia, di peer review proses pakai bahasa Inggris. Ini harus konsisten. Kalau menggunakan bahasa Inggris ya bahasa Inggris. Kalau pakai bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia. Yang kedua adalah Ibu mungkin boleh melihat jurnal taklim, boleh melihat apalagi jurnal kafaah di UIN Imam Bonjol itu. Ini nih pernyataannya di Focus and Scope. Jurnal ini bertujuan untuk mengembangkan pemikiran para peneliti, dosen, dan pemerhati pendidikan ilmu pengetahuan alam, khususnya fisika, dalam bidang tersebut. Jurnal ini mengakomodir, ini seperti visi misi prodi ya Bu? Jadi boleh jadi adalah jurnal ini menerima artikel terkait 1, 2, 3. Jadi sebaiknya ini diganti ya Pak ya? Bukan diganti, ini harus ditulis ulang ini sepertinya. Oh gitu. Ini visi misi prodi ini. Bukan visi misi tapi focus and scope. Jadi Ibu lihat jurnal yang lain seperti apa. Jadi umpamanya
apa nama jurnalnya tadi ini? Natural Science, jurnal penelitian bidang IPA dan pendidikan IPA, menerima artikel 1, pendidikan pendidikan ilmu pengetahuan alam. Kenapa kemudian ditulis lagi khususnya fisika? Berarti biologi, lalu kemudian kimia dan sebagainya tidak diterima ya, Bu? Diterima juga, Pak. Bukan ada Pada kata akhirnya khususnya. diterima juga. Ya, itulah, Pak. Ya, jadi maksud saya begini, Ini jangan harus membuat ini. aturan yang kita sendiri tidak bisa menerapkannya. Jadi buatlah panduan yang memudahkan Ibu Pipi Deswita ini lebih mudah dalam mengelola jurnal. Ini kan Ibu jadi stres sendiri nih kalau begini. Iya. Ya, jadi nanti coba diperbaiki lagi supaya Ya, baik, kemudian Pak. lebih bagus. Oke, terima kasih Bu Pipi. Kita lanjut ke jurnal berikutnya. Pak Muhazir ini Pak. dari Yayan Langsa. Silakan Pak Muhazir. Baik Pak, jurnal Al-Qadha, jurnal hukum Islam dan perundang-undangan yang dipublish 2 edisi setiap tahunnya, yang dipublish oleh Prodi Hukum Keluarga Islam atau Al-Akhwal Sasiyah Yayan Langsa, Pak. Setelah OJS tahun 2017, Pak. Oke, dan ini dari sejak 2017 sudah lengkap ini Pak Muhazir? Sudah Pak, cuman ada perubahan, ada 2017 ada yang 6 edisi, sekarang saya pengelola baru 2020 hanya 5 edisi saja Pak, saya tetapkan. Maksudnya satu edisi itu 5 artikel? Ya, satu edisi 5 artikel Pak. Oke, terus? Yang sebelumnya 2017 itu ada 6, ada 7 Pak, nggak konsisten. Jadi karena saya baru diangkat jadi pengelola baru, saya konsistenkan satu edisi 5 artikel Pak. Saya baru memegang volume 7 nomor 1 2020 Pak. Oke, tidak ada masalah diturunkan satu artikel. Tetapi kemudian nanti volume 7 nomor 2 Pak Muhazir harus konsisten tetap di 5 artikel lagi. Baik Pak. Oke, terus ini Pak, saya langsung terlihat apakah apa maksud Bapak menempatkan ada Mendeley, ada Zotero di sini langsung 2? Iya Pak, karena kan manajemen referensinya ada yang menggunakan Mendeley, ada yang menggunakan Zotero Pak. Lalu saya tanya sama kawan-kawan saya yang Sinta 2 seperti Bejure dan Alman Haji, mereka juga menggunakan Mendeley Zotero karena sama-sama manajemen referensi Pak. Kadang ada penulis yang menggunakan Zotero Pak, kadang ada penulis yang menggunakan Mendeley. Oke, kalau begitu karena kan cukup di bagian nanti ada sesi khusus terkait referensi, maka kemudian Bapak cukup menyarankan bahwa penulis itu perlu menggunakan manajemen referensi, tidak perlu kemudian menyebutkan satu merek. Ini kan merek nih Pak, Mendeley dan Zotero. Lalu bagaimana dengan penulis yang menggunakan EndNote umpamanya? Itu yang karena itu yang familiar Pak, yang ada di jurnal-jurnal yang saya lihat di jurnal-jurnal Sinta 1, Sinta 2, mereka rata-rata menggunakan Mendeley. Lalu saya mengikuti saran dari kawan-kawan, gunakan saja Mendeley atau bisa saja Zotero. Jadi saya gunakan manajemen referensi dua manajemen, itu Mendeley dan Zotero Pak. Oke. Nanti coba didiskusikan lagi deh Pak Muhazir, karena kalau Bapak kemudian menyebutkan merek, terutama terkait Mendeley dan Zotero, boleh jadi itu membatasi calon-calon penulis Bapak yang kalau dia menggunakan EndNote. Jadi kan di situ sebenarnya adalah, nanti kita akan diskusi pada sesi saatnya nanti adalah kewajiban yang dibebankan adalah sebenarnya hanya bagaimana menggunakan manajemen referensi tanpa perlu menyebutkan mereknya. Yang kedua adalah soal familiar atau tidak familiar itu kan diserahkan sepenuhnya kepada penulis. Tapi jangan mendikte penulis khusus hanya pada Mendeley atau Zotero saja.
Ya, karena kemudian kalau Bapak mendiktenya hanya Mendeley ataupun Zotero saja, maka Bapak akan terbatas hanya pada dua merek ini, penggunaan merek ini. Kan boleh jadi ada orang lain yang tidak menggunakan Mendeley dan tidak menggunakan Zotero, tapi menggunakan merek yang lain. Itu terkait jurnal Al-Qada. Lalu kemudian kita lihat ini arsipnya. Focus and scope. Ya, Uni PP boleh lihat ini contohnya, focus and scope-nya langsung dikemukakan, sudah bagus ini Al-Qada. Ya, langsung Al-Qada Journal focuses on Islamic family law, which is an article of research result and academic thinking. This journal is a communication. Nggak usah bertele-tele itu Pak, nggak usah ada this journal is a communication medium bla 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 bla. Ya, langsung saja. As for the scope of writing specified in the Qada journal, 1. Family law, 2. Jurisprudence, 3. Islamic civil law, 4. Dispute resolution, 5. Law issue. Jadi kalimat yang kedua itu tanpa dijelaskan ya, jurnal dengan sendirinya adalah is a communication medium ya. For scientific activities. Itu untuk fokus and scope jurnal Al-Qada. Saya lanjutkan di berikutnya. Ibu Mastura dari Yayan Langsa. Ya Pak, hadir. Ya, silakan Bu. Hadir, Pak. Sambil saya ngeklik ini. Hadir, Pak. Silakan. Baik, Pak. Jadi jurnal kita namanya JBIS, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Skop pembahasannya itu tentang ekonomi dan bisnis Islam. Ekonominya baik itu secara konven ataupun secara Islam yang ditampung di situ. Kena dulu ya. Sebentar Bu, kan Ibu sudah mendeklar bahwa ini adalah jurnal ekonomi dan bisnis Islam. Ya berarti kalau ada kaitannya dengan ekonomi konvensional, buat apa dong diterima? Iya Pak, seperti itu ya Pak ya. Iya, karena kan Ibu declare namanya Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Berarti ekonomi dan bisnis yang Islam saja. Kalau ada ekonomi dan bisnis yang konvensional, berarti tidak masuk kepada aim and scope. Oh, iya Pak. Jadi Pak, artikel kita yang udah terbit sebelumnya dibiarkan saja untuk kedepannya diperbaiki ya Pak ya. Nggak apa-apa, yang berlalu biarlah berlalu. Ya, jangan diapa-apain ya. Tetapi kemudian saya mengajak untuk mendiskusikan kembali bahwa karena Ibu tadi membuat namanya Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, maka tentu yang harus yang boleh terbit di sini hanya ekonomi dan bisnis Islam. Ketika ada jurnal artikel seperti ini, analisis pengaruh transportasi online terhadap kesempatan kerja dan kesejahteraan di Kota Medan. Kira-kira menurut Ibu ini masuk aim and scope atau tidak? Kalau enggak, Pak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi karena Ibu sudah menyadari bahwa ini tidak masuk aim and scope, maka mudah-mudahan berikutnya ini boleh diperbaiki. Tetapi paling tidak Ibu sudah berusaha untuk terbit, sudah sangat bagus itu. Ya. Iya, Pak. Kita lihat home-nya. Berarti skop kita ubah ya Pak ya, kita perbaiki ya Pak ya. Diperbaiki tuh Bu, karena kan Ibu sejak awal mengemukakan bahwa nama jurnalnya adalah Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Ya, lalu kemudian justru ekonomi konvensional juga diterima. Ya, ini volume berapa nih Bu? Volume 5 nomor 1 ya 2020. Iya Pak. Volume 5 nomor 1. Iya. Kita lihat aim and scope-nya ya Bu.
Fokus and scope-nya. Ya, ini Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam accept only bahasa Indonesia and English. Kalau menggunakan kata hanya biasanya satu tuh Bu. Saya hanya makan nasi. Tapi kalau kemudian hanya makan nasi dan jagung, kan berarti bukan hanya lagi. Berarti ditulis, berarti ada dua, bukan hanya itu. Iya, iya Pak, ya Pak. Ya, kan? Baik. Lalu kemudian the following types of work can be submitted: research paper, conference, seminar, workshop paper, case studies, book review, and technical report. Ibu tidak menerima obituari. Tidak menerima surat untuk editor. Tidak ada masalah. Ini pilihan tipe-tipe artikelnya boleh. The coverage-nya banking, insurance, accounting, business ethic, ya ini range-nya banyak sekali, bagus. Ya, hanya saja takaful itu apa bukan merek ya? Ya. Asuransi Jadi takaful ya Pak. Kalau ada asuransi Jiwasraya, Ibu nggak terima? Iya ya Pak. Baik Pak, nanti kita perbaiki. Kayaknya merek deh itu. Jadi asuransi iya, tapi bukan takaful. Iya Ya. Pak. Oke, itu dari jurnal JBIS. Silakan Bu Mastura, masih ada mau ditambahkan sebelum saya pindah ke yang lain ini? Tidak ada Pak. Oke, Itu saja. Oke. Terima kasih Bu Mastura. Kita lanjut ke Sama-sama juga Pak. Terima kasih juga. Dr. Helen Sabera Adib MPDI, jurnal di Raden Fatah, Palembang. Silakan Pak Bapak Pak Ibu ini. Dr. Helen Sabera, silakan. Jurnal Muadib, Islamic Education Journal. Ya, kita bisa lihat Muadib Islamic Education Journal publishes article on the realm of Islamic education, covering both Islamic education source, Islamic educational institution, Islamic education curriculum. Ya, ada kata kunci yang ditambahkan oleh Muadib ini adalah other relevant topics. Jadi topik-topik yang relevan walaupun tidak termasuk di sini juga tetap boleh diterima. Saya lanjut. Berikutnya dari Yayan Langsa lagi, Al-Ikhtibar. Ya, alhamdulillah ini lumayan banyak nih jurnal-jurnal Yayan Langsa yang mulai bergerak. Ya, Pak. Al-Ikhtibar, jurnal ilmu pendidikan. Silakan Pak, dari pengelola jurnal Al-Ikhtibar. Ya, ini jurnal Al-Ikhtibar ini Pak hanya berkisar kepada tentang education aja Pak, secara umum. Yeah. Selain itu kita ambil juga, walaupun pada intinya ini jurnal ini departemennya dalam prodi pendidikan agama Islam. Cuman kami di sini mengambil karena sudah dari awal kami membuatnya di bagian MIPI itu sebagai jurnal ilmu pendidikan, maka kami mengambil scoop daripada artikel itu masalah bidang education secara umum. Itu aja Pak secara singkat. Oke. Jurnal ilmu pendidikan tapi penekanan kepada pendidikan nilai ya Pak. Ini ditulis. Betul, Pak, benar. Scope Al-Ikhtibar, jurnal ilmu pendidikan is research, study and analysis relate to development of moral and religious value. Jadi walaupun namanya jurnal ilmu pendidikan tapi lebih fokus kepada pendidikan keagamaan. Iya benar. Oke. Walaupun pada ada beberapa artikel yang di dalamnya tentang edukasi secara umum. Tapi secara umum dalam garis besar tidak kepada inti pendidikan Islam itu sendiri. Oke, berarti kalau begitu, karena kan memang namanya
Islam, jurnal ilmu pendidikan tanpa ada kata Islamnya tidak ada masalah, Pak. Hanya saja karena kemudian Bapak mencantumkan di sini di bahagian focus and scope-nya bahwa itu terkait dengan moral and religious value, maka boleh dicantumkan lagi tambahan di sini, Pak, bahwa juga dalam kaitan pendidikan secara umum. Education gitu Pak. Education sebut saja bahwa relate to education. Ya, ada instructional technology, ada religious education, ya tidak hanya Islamic education, karena boleh jadi adalah ada pendidikan Kristen, pendidikan Buddha dan sebagainya. Di description-nya itu udah kami buat itu Pak. Oke. Kemudian Bapak menerima ada deskripsinya tidak? Apa saja jenis-jenis publikasi yang Bapak terima? Gimana Pak? Apakah artikel saja atau juga menerima book review atau menerima obituary atau menerima letter to editor atau hanya menerima artikel saja? Artikel Pak. Artikel, oke. Nggak apa-apa, dituliskan di situ bahwa this journal only accept artikel. Kalaupun kemudian artikelnya adalah artikel penelitian, maka ditulis research article. Supaya kemudian pembaca lebih mudah untuk mendapatkan itu. Iya Pak, siap. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke jurnal. Terima kasih Pak Ismail. Ya, sama-sama, Pak. Kita lanjut ke jurnal Al-Tarbawi. Ya, silakan. Jurnal Al-Tarbawi ini, Pak, fokus dan skopnya di bidang pendidikan, sosial, dan kebudayaan. Nah, di bidang pendidikan itu kita terima tentang dengan tema-tema pengajaran, pembelajaran, kemudian ada pendidikan, Islamic pendidikan, education gitu, kemudian psikologi, konseling, dan lain sebagainya, termasuk dengan media pembelajaran di tingkat sekolah. Seperti itu, Pak. Oke. Ibu yang terdaftar ISSN-nya di LIPI, apa yang terdaftar tuh, Bu? At-Tarbawi, Jurnal Pendidikan Sosial dan Kebudayaan. Kalau yang soalnya kalaulah yang ditulis di LIPI itu hanya At-Tarbawi, maka kemudian sebenarnya Ibu boleh memilih salah satunya nih, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, karena ini cakupannya luas sekali nih, Bu. Iya, Pak, karena yang versi cetaknya, saya kan pengelola baru gitu, Pak, di versi online. Di versi cetaknya sudah seperti itu, jadi saya mengikuti gitu, Pak. Oke. Nggak ada masalah, Bu. Maksud saya tinggal nanti Ibu, apakah tetap setiap terbitan itu menerima artikel pendidikan, menerima juga sosial, dan juga menerima kebudayaan, karena 3 topik yang berbeda-beda nih, Bu. Iya, Pak. Terlalu luas memang sebenarnya. Atau boleh jadi Ibu membuatnya begini, edisi ini hanya menerima pendidikan, edisi berikutnya hanya menerima sosial, edisi berikutnya lagi hanya kebudayaan. Jadi dipecah-pecah setiap terbitan itu. Iya, ada rencana ke depan, Pak, tapi itu setelah akreditasi. Kalau sekarang kan kami kesulitan dengan artikel gitu, Pak. Kalau belum terakreditasi gitu nggak dilirik sama penulis, Pak. Wah, penulisnya yang keliru itu, bukan Ibu yang keliru. Ya. Jadi kalau ada penulis tidak melirik jurnal yang belum terakreditasi, wah berarti penulis yang keliru itu harus diajak piknik jauh-jauh. Ya. Ya, jadi Ibu jangan menyalahkan jurnalnya yang Ibu kelola ini, karena bagaimanapun ini adalah anak-anak ideologisnya Ibu ini. Ya, tentu Ibu punya anak biologis, tetapi kalau jurnal adalah anak ideologis kita ini. Ya, sehingga kemudian tentu salah satu yang bisa dilakukan ke depan adalah Ibu perlu memecah 3 tema ini dalam terbitan yang berbeda-beda, karena kalau kemudian diterbitkan dalam satu waktu yang sama, boleh jadi mudah untuk mendapatkan artikelnya, tetapi yang menjadi masalah adalah di dalam itu terlihat seperti gado-gado. Ya, ada 3
topik yang berbeda-beda. Ya, oke, terima kasih Bu Iya, Pak. Rita. Insya Allah ke Kita depan, iya. Insya Allah ke depan kami akan pecah menurut tema-tema cakupan jurnal itu sendiri, Pak. Oke, itu salah satu pilihan Bu Rita, tetapi tidak harus dipecah kalau memang pada akhirnya Ibu berpandangan bahwa dengan menggabungkan 3 topik yang sama tidak ada masalah. Ya, oke. Terima kasih Bu Rita. Kita lanjut dengan waktu yang tersisa ini. Mungkin nanti mohon maaf Bapak Ibu tidak semuanya akan saya bedah dalam kaitan fokus and scope. Nanti pada Rabu yang akan datang kita akan bertemu di jam yang sama lagi. Mudah-mudahan bisa diselesaikan. Saya lanjut ke Jurnal Kariman, Jurnal Pendidikan dan Keislaman, Sekolah Tinggi Islam Al-Karimiyah, Beraji, Gapura, Sumeneb, Madura. Ya, ada editornya yang hadir, silahkan. Siapa ini? Al-Karimiyah, ada Siful Arifin. Ya, belum ada ya. Saya lanjut ke jurnal berikutnya. An-Nida, ya, Jurnal Komunikasi Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Jepara. Nah, kita langsung ke fokus and scope. Ya, mohon nanti diperbaiki Pak. Harus konsisten, kalau pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris. Ini fokus and scope, tapi di fokus itu tidak pakai C, tapi pakai K. Jadi pakai bahasa Indonesia tulisannya, sementara yang lain pakai bahasa Inggris. Jadi pilih salah satunya. Ya, kita lihat fokus and scope. An-Nida, Jurnal Komunikasi Islam, is a journal published by the Faculty of Dakwah and Communication at Unisnu Jepara, aim at creating and expanding innovation in the concept, theories, paradigms, perspective, and methodologies of da'wah and communication by publishing the result of research and other scientific papers, including the result of adaptation and books, review related to Islamic da'wah and communication. Jadi, melihat seperti jurnal An-Nida ini, apa yang terjadi, lagi-lagi yang dituliskan adalah visi jurnal, bukan fokus and scope-nya. Ya, oleh karena itu perlu direvisi, kurang lebih tadi ada sama jurnal yang punya Uni Prima, lebih kepada seperti visi misi, bukan seperti kepada aim and scope. Jadi kita lihat tadi ada yang sudah bagus, maka mungkin boleh melakukan benchmark di situ. Kalau ada, siapa pengelola jurnalnya ini? Mas Khairul Muslimin, ada Mas Khairul? Kalau tidak ada Mas Khairul, maka saya lanjut ke Ibu Novitasari, ya, Vygotsky, Jurnal Pendidikan Matematika dan Matematika. Iya Pak, hadir. Ibu Novitasari, apa tidak menyusahkan lidah kita ini orang Indonesia membacanya? Itu tuh, Vygotsky, ya. Tidak Pak, itu. Apa sudah kehabisan kosakata yang lain ya, sampai harus itu namanya? Itu nama nama ilmuwan di bidang pendidikan memang Pak. Kita ambil nama dari situ, Vygotsky. Tidak ada pendidikan, tidak ada ilmuwan pendidikan orang Islam? Iya, tapi kita memang karena sudah banyak yang lain, jadi kita ambil nama itu. Oke, nggak apa-apa. Jurnal Pendidikan Matematika dan Matematika. Sama nih tadi semua masalahnya biologi, pendidikan biologi dan biologi, pendidikan IPA dan IPA, pendidikan matematika dan matematika. Iya, Pak. Ya,
Bapak Ibu mungkin lupa ya bahwa bidang pendidikan dan ilmu sains murni dua fakultas yang berbeda. Iya. Ini menyulitkan diri sendiri, tidak ada masalah karena sudah terlanjur di situ. Kita lihat fokus dan ruang lingkupnya. Tapi kalau suatu waktu Bapak Ibu mau membidani jurnal baru dengan ISSN yang baru, tolong jangan memperumit diri sendiri. Ya, ini fokus dan ruang lingkup Vygotsky Jurnal Pendidikan Matematika dan Matematika adalah satu, penelitian matematika murni. Nah, ini perlu lebih teliti nih Bu, penelitian matematika murni, penelitian matematika terapan, penelitian tindakan kelas. Apakah penelitian tindakan kelas masuk bidang pendidikan matematika dan matematika? Bukankah itu adalah jenis penelitian? Iya, maksud kami penelitian tindakan kelas di bidang matematika seperti itu, Pak. Berarti Ibu tidak menerima kualitatif, tidak menerima kuantitatif? Iya, ada. Iya, di skup nomor 4 itu kan di penelitian pendidikan matematika, kuantitatif, kualitatif, dan pengembangan. Oke, maka kemudian Ibu kan pasti lebih paham nih scope-nya itu. Jadi dituliskan scope, jangan kepada metode penelitiannya. Contoh, saya mau makan bakso yang pakai mangkok. Lah kalau ada yang pakai piring, berarti Ibu nggak terima. Kan di situ tuh. Tapi kan tidak ada masalah pakai mangkok atau pakai piring, tapi yang pasti baksonya. Iya, iya Pak. Kalau ada yang bawa bakso karena banyak, maka dia pakai baskom umpamanya. Jadi lebih kepada sebenarnya fokus dan ruang lingkup. Jadi tulis saja penelitian matematika seperti apa, penelitian pendidikan matematika seperti apa. Boleh. Tapi soal metode penelitian tindakan kelas, soal kuantitatif, kualitatif, dan sebagainya, ataupun research and development, kalau saya sih ikut mazhabnya Creswell nih Bu, bahwa kuantitatif maupun kualitatif itu semata-mata adalah desain, ya bukan metode. Ya nanti metodenya ada studi kasus, ada fenomenologi, ada etnografi dan sebagainya. Ya. Terakhir sebelum kita akhiri pertemuan hari ini sudah Vygotsky, kita sampai ke Jurnal Tafhim Al-Ilmi. Ini di Kopertais 4. Ada pengelolanya? Silakan Mas. Tafhim Al-Ilmi merupakan jurnal yang ruang lingkupnya lebar, Pak. Luas maksud saya. Pendidikan dan pemikiran Islam, jadi semua yang berhubungan dengan pendidikan itu bisa masuk di jurnal kami. Jurnal kami juga terbit 2 kali dalam setahun, yaitu Maret dan September, Pak. Oke, begitu Mas. saja. Ya. Ini coba lihat di screen saya, fokus dan ruang lingkup. Sampean belum menuliskan fokus dan ruang lingkupnya. Tetapi justru Jurnal Tafhim Al-Ilmi merupakan jurnal ilmiah dengan terbitan berkala setiap 6 bulan yang diterbitkan dengan menggunakan peer review. Jurnal ini bertujuan untuk mempublikasikan hasil telah pustaka dan penelitian yang telah dilakukan para akademisi dengan bidang kajian pendidikan dan pemikiran keislaman dalam bentuk artikel ilmiah. Ini kemudian belum ditulis dengan bagus karena justru mengemukakan tujuannya, bukan mengemukakan fokus and scope-nya. Mestinya di Tafhim Al-Ilmi Anda kemukakan Tafhim Al-Ilmi, Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam menerima artikel-artikel yang berkaitan 1. Pendidikan, 2. Pemikiran Islam. Berarti kalau tadi kata pendidikannya tidak, apakah kata Islamnya ini Mas mencakup kata pendidikan Islam atau hanya berada di pemikiran Islam saja? Bisa mencakup pemikiran Islam. Kalau ke yang pendidikan Islamnya bisa masuk ke pendidikan. Nah, maksud saya kata Islam ini menjelaskan pendidikan Islam juga atau dia boleh pendidikan umum?
Pendidikan umum. Oke, berarti kata Islamnya di sini harus dijelaskan bahwa Tafhim Al-Ilmi, Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam menerima artikel yang terkait dengan pendidikan, dua pemikiran Islam. Jadi yang Islam cukup di pemikirannya, tapi pendidikan boleh artikel-artikel yang umum. Ya, termasuk boleh jadi adalah ada topik-topik yang menjadi saran bisa diterima. Iya Pak, siap. Terima kasih. Oke, saya berhenti di sini di Tafhim Al-Ilmi, Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam. Insya Allah Bapak Ibu kita akan bertemu di sesi Rabu lagi sambil kita akan diskusikan yang belum. Saya nanti mohon diingatkan kembali bahwa saya baru selesai di Tafhim Al-Ilmi supaya nanti masih ada yang lain sebelum kita lanjut pada materi kita pada hari Rabu. Masih ada Al-Haraj, masih ada Jurnal Al-Fatih, masih ada Az-Zahab, Al-Syukriyah, El-Banar, Andragogi, Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam, Al-Liqa, itu masih ada. Mudah-mudahan insya Allah kita semua tetap sehat-sehat walafiat sampai hari Rabu di jam yang sama. Kita akan kembali dengan mendiskusikan dulu fokus and scope, lalu kemudian kita akan lanjutkan dengan materi kedua di sesi manajemen kita. Mohon maaf atas segala kekurangan jikalau dalam memandu diskusi Bapak Ibu sekalian ini ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih kepada Kementerian Agama melalui Diktis yang memberi kehormatan untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian terkait dengan pengelolaan jurnal. Boleh jadi dalam diskusi tadi ada hal-hal yang saya kemukakan itu kemudian perlu dikoreksi dan itu bukan kebenaran mutlak adanya, tetapi itu hanya bahagian dari diskusi-diskusi terkait dengan pengelolaan jurnal. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Kembalikan ke host, ke Mas Ahlis. Terima Silakan kasih Mas. Pak Ismail.